Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banget. Dan jangan lupa untuk main-main ke channel pertamanya Sora di Sora yang Tarot, linknya Sora Tarot di kolom deskripsi ya. Oke, hari ini kita mau baca tentang sebuah tema yang lama tak berkomunikasi. Ini yang dia lihat darimu kini. Wah, ya. Jadi mungkin sudah lama tidak berkomunikasi kamu dengan orang ini ya. Terus mungkin ada suatu komunikasi lagi yang terjadi dan kita mau lihat apa sih yang sekarang dia lihat dari kamu. Oke, kita mau lihat ya, kita afirmasikan semoga pembacaan ini bisa menjadi sesuatu yang resonate untuk kamu. Ingat ini untuk banyak orang ya. Oke, yang pertama. Ada seseorang, ini adalah energi dari seseorang yang pernah berlalu dari kamu begitu saja, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, kamu pernah sangat kecewa, pernah sangat sedih, pernah sangat berduka, ketika orang ini langsung kayak pergi sama kamu, memang tanpa mungkin kata ya. Jadi kalau Sora lihat di sini walk away, jadi dia memang menjauh dari kamu, ya. Nggak ngomong apa-apa, ada yang mungkin ghosting gitu ya, ada yang mungkin tiba-tiba ngilang, kamu tidak bisa mencari dia, dan ini membawa kekecewaan untuk diri kamu, ya. Membawa banyak air mata karena dia pergi tanpa penjelasan apa-apa, ya. Dan padahal ya, kamu merasa ya, orang yang pergi ini adalah orang yang tidak fair ya. Kalau Sora lihat buat kamu ya, kenapa pergi kok nggak ngomong-ngomong, kenapa pergi itu nggak pamit. Kalau Sora lihat orang ini pergi dan menjauh dari kamu, salah satunya karena memang ada hal yang sedang dia kejar, ada impian yang sedang dia buru. Jadi ada sesuatu yang pengen dia capai gitu ya. Jadi dia pengen concern banget ke sana. Seorang ngelihat di sini banyak sekali yang berhubungan dengan finansial, materi. Jadi dia memang fokus banget untuk membangun materi dan keberhasilan. Tapi di sisi lain, kamu merasa bahwa sudah banyak hal-hal yang kalian lewati sama-sama, pencapaian yang sudah pernah dilewati sama-sama melalui ini semua gitu loh. Kok bisa-bisanya dia cuma pergi begitu saja, padahal sudah banyak hal yang dilewati sama-sama ya. Competitions ya, kalau Sora lihat di sini, karena banyak banget fokus dia soal finansial ya, itu juga membuat kalian mungkin sebelumnya ada begitu banyak kesalahpahaman ya, ada keributan gitu ya, karena kamu merasa dia tidak bisa fokus banyak ke kamu karena seperti pecah ya, kamu seperti harus bersaing dengan hal-hal lain yang jadi fokus dalam hidupnya dia. Jadi kayak kamu tuh merasa sama dia jadi banyak keributan karena kalian punya fokus visi misi yang beda. Jadi seorang nangkep di sini ada kalian yang punya visi misi yang berbeda, yang sehingga membuat kamu merasa jadi kayak ini kok adanya persaingan ya, aku harus bersaing antara membuat kamu fokus sama mimpi kamu atau fokus ke aku ya. Nah, sedangkan ya, kalau yang Sora lihat, kamu banyak sekali menuangkan tenaga kamu. Kalau Sora lihat, tenaga kamu, pikiran kamu, banyak banget kamu tuangkan untuk orang ini, kamu bantu orang ini ya. Masalah-masalah dia juga jadi masalah-masalah kamu yang kamu coba untuk selesaikan juga. Artinya secara concern dan perhatian dan energi pikiran kamu banyak banget membantu orang ini ya, kalau yang Sora lihat. Namun tiba-tiba ya, keadaan berubah. Yang tadi Sora bilang, tiba-tiba saja dia pergi ya, tiba-tiba seperti kamu merasa runtuh segala-galanya ya, setelah kepergian dirinya dia. Oke, itu kalau yang Sora lihat. Jadi kamu merasa sebenarnya sangat-sangat berantakan ya, seperti hancur gitu, sudah membangun capek-capek, tiba-tiba kok dia pergi begitu saja hanya karena dia merasa dia mau concern sama sesuatu yang sedang harus dia fokuskan. Dan di under the deck-nya, ini adalah ngomongin soal dua ya. Ada seseorang, memang kamu berdealing dengan seseorang yang secara emosional itu tidak bisa stabil. Artinya, kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin saja adalah seseorang yang galau ya, sering maju mundur, berubah-berubah ya. Jadi memang nggak stabil secara emosi ya. Jadi ketika dia menjauh dari hidup kamu juga ya, dia juga nggak mikirin tentang banyak gitu ya, secara mendalam kesehatan mental kamu, kesehatan hati kamu, apakah sudah benar-benar dia renungkan, itu tidak dia pikirkan. Dia hanya fokusnya adalah aku mau cari kesempatan
yang baik, ya. Jadi dia cuma fokusnya sama uang, materi, dan kesempatan yang ingin dia raih, ya. Kita sekarang mau lihat ciri-ciri orang ini seperti apa. Kita akan mau lihat ya, ciri-ciri kira-kira dia tuh orang yang seperti apa. Oke. Oke, Sora keluarkan segini dulu ya. Ini ada satu juga yang jatuh, Sora ambil dulu. Nah, kalau yang Sora lihat, kamu berdiri dengan orang yang punya banyak sekali kekhawatiran. Hidupnya itu penuh dengan banyak kekhawatiran. Makanya tidak heran ya kalau dia pun sangat khawatir tentang masa depannya dia, tentang situasi keuangannya, tentang apa yang sudah dia capai dalam hidupnya dia. Orang ini banyak kekhawatiran, yang tadi Sora udah bilang banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, sehingga kekhawatiran ini mengganggu dia secara emosional. Jadi memang ada yang punya situasi bermasalah dengan anxiety ya, kegelisahan. Kalau kamu masih banyak bingung, kamu boleh googling, ada penjelasannya tentang orang-orang yang bermasalah secara kegelisahan, anxiety, mudah panik, mudah gelisah. Di sini juga kalau Sora lihat, kamu berdealing dengan seseorang yang sangat suka dengan teknologi, ya. Dia mungkin suka gadget, suka komputer, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan IT, teknologi itu dia suka, ya. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang fokusnya banyak ke kerja, ya. Jadi banyak yang workaholic. Oke, kerjaan itu istilahnya nomor satu lah buat dia. Jadi relationship itu bisa jadi cuma nomor dua, ya. Orangnya sebenarnya cukup bersahabat di sini, friendly, ya. Tapi di sini ada orang yang punya bad temper ya. Jadi banyak mungkin mudah marah, mudah tersinggung itu ada juga ya. Jadi tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik, ya. Ada beberapa di sini yang punya sifat itu konsumtif. Jadi orangnya suka beli ini, suka beli itu, atau ada juga yang cenderung boros. Dan yang terakhir adalah ada orang yang caring. Sebenarnya secara garis besar dia sering perhatian ke kamu sebelumnya. Makanya kamu sangat-sangat merasa kayak kok tiba-tiba saja dia pergi begitu saja dari hidup kamu, karena itu kamu masih jadi ngerasa sangat berantakan lah ya istilahnya. Oke. Sekarang kita mau lihat ya perubahan yang setelah tidak berkomunikasi, perubahan apa yang dia lihat dari kamu kini ya. Ada apa yang dia lihat dari kamu kini? Orang ini tuh kembali ya. Orang ini itu kembali ke kamu. Sekarang nyari kamu lagi. Itu juga banyak karena yang merasa butuh. Jadi ada orang-orang yang sedang butuh kamu. Mereka ini datang kembali kalau ternyata mereka itu masih sangat membutuhkan kamu dalam hidupnya. Artinya, ada rasa kehilangan, ada rasa keterbutuhan. Keterbutuhan itu luas. Bisa keterbutuhan karena finansial, mungkin kamu juga support dia secara finansial, kebutuhan secara mental, karena kamu sering bertukar pikiran sama dia yang Sora bilang tadi, bantuin mikir ini dan itu. Ada juga yang membutuhkan kasih sayang, membutuhkan support kamu, membutuhkan kelemah lembutan kamu. Jadi namanya kebutuhan itu sangat luas ya. Tapi artinya di sini ada sebuah energi dari dia memang membutuhkan kamu. Orang ini makanya balik. Ya. Dan ini juga ada gambar mata yang menandakan bahwa sebenarnya kehilangan kamu itu ada satu perasaan kesedihan tentang kehilangan sesuatu yang berharga. Ya. Kalau Suara lihat di sini. Jadi ada gini loh, dia baru sadar pas sudah tidak adanya kamu atau menjauh dari kamu, ternyata dia butuh kamu jadi sesuatu yang sangat banyak membantu dia, banyak nolong dia, dan ini artinya pandangan dia juga tidak bisa terlepas dari sering sekali melihat kamu. Masih mungkin banyak yang sering membayangkan kamu, melihat adanya sosok kamu di dalam hidupnya dia bisa lihat gitu. Ketika ada kamu sama nggak ada kamu, hidupnya dia itu kayak apa bedanya, itu bisa kelihatan. Ya, dan di sini kalau Sora lihat banyak yang akhirnya mulai dengan stalking kamu dulu, ya, mencari tahu soal kamu, oke? Dan kamu itu seperti sebuah tempat nyaman dan seperti sebuah tempat dia berlindung. Artinya, ya, orang ini itu ketika nggak ada kamu seperti kehilangan rumah. Ya, namanya rumah itu tempat kita berlindung, tempat kita mencari kenyamanan, keamanan. Ya, nah jadi ketika nggak ada kamu dan dia menjauh dari kamu, dia seperti menjauh dari rumah.
ya. Menjauh dari segala sesuatu yang bisa memprotek dia, membuat dia nyaman dan aman gitu loh, ya. Jadi kehilangan juga kestabilan, ya. Dan banyak kalau Sora lihat di sini yang mendapatkan pesan dari semesta, kode-kode dari semesta, firasat-firasat dari semesta, yang sering sekali mengarahkan dia untuk berfokus kembali kepada kamu dan untuk yuk diarahkan kayak di guiding untuk ke arah kamu. Oke? Kita sekarang mau lihat setelah pertemuan dengan kamu lagi ya, atau dengan kamu nanti kalau belum ketemu, ya. Ini yang dia lihat dari kamu, ya, pada saat ini. Oke. Dia bisa melihat bahwa ternyata meskipun sudah pernah menjauh, ternyata sparks atau segala chemistry yang pernah ada di antara kalian itu tidak menghilang ternyata, gitu loh. Dia masih melihat kamu itu bisa membuat diri dia itu merasa berbunga-bunga. Terus dia juga masih bisa ngerasain kayak ada percikan-percikan asmara ya dari kamu gitu. Jadi kamu tuh kayak apa ya buat dia ya, kayak ketemu sama kamu justru sekarang perasaan yang bisa menjadi semakin intens, tarikan jadi semakin kuat. Itu yang dia lihat sekarang ya, setelah sudah menjauh ya. Di satu sisi ya, dia juga melihat kamu dengan sebuah kebingungan. Kok kamu sekarang banyak banget berubahnya, kok kamu banyak banget jadi seseorang yang tidak dia lihat sebelumnya ya. Jadi dia kalau Sora lihat di sini banyak yang bingung ya, banyak banget yang bingung bagaimana kamu bisa banyak berubah menjadi segala sesuatu yang lebih positif ya. Kamu sekarang lebih punya sebuah keyakinan bahwa kalau kamu berbuat baik, segala sesuatu akan lebih baik. Itu yang kamu lihat. Dia lihat ya, kamu itu menjadi seseorang yang lebih positif secara vibrasi. Itu dia bingung, ya gitu loh. Mungkin sebelumnya kalian banyak yang pernah down, emosi, terus habis itu mungkin nggak cukup positif. Dia sekarang melihat bahwa kamu lebih punya energi yang lebih positif. Kamu punya sebuah keyakinan bahwa hal baik akan terjadi sama kamu ketika kamu berbuat kebaikan. Kamu terlihat lebih menghargai diri kamu. Ya. Kamu menghargai diri kamu dengan cara apa? Banyak. Salah satunya adalah kamu lebih mungkin memperhatikan penampilan kamu. Ya. Mungkin dulu kurang memperhatikan, sekarang pokoknya lebih berubah memperhatikan penampilan, memperhatikan kesehatan kamu, kesehatan secara fisik maupun secara mental ya. Terlihat sekali kok, kamu lebih mencintai diri kamu lebih banyak ngurusin diri kamu. Mungkin sebelumnya kamu nggak punya waktu untuk ngurusin diri kamu, gitu loh. Jadi, auranya mendem, kurang cantik, kurang bla bla bla, gitu. Tapi sekarang terlihat sekali kamu lebih menghargai dan mencintai diri kamu, gitu loh. Dulu mungkin kamu yang kayak bucin, ngejar-ngejar dia banget, tapi kamu sekarang lebih yang kayak, oh enggak, aku mencintai diri aku. Orang harus mencintai aku juga, menghargai aku juga. Jadi terlihat ya, adanya perubahan. Kalau dulu kamu nggak peduli sama diri kamu, gitu loh ya. Tapi kamu sekarang kayak bisa jadi sesuatu yang lebih positif karena sudah lebih menghargai. Di sini dia bisa merasakan bahwa adanya sebuah penyesalan yang dia rasakan ketika melihat kamu sekarang. Kenapa sekarang kamu bisa jadi berubah seperti sekarang dan kamu dia pernah meninggalkan kamu gitu loh. Karena kamu sekarang justru menjadi orang yang jauh lebih menyenangkan. Kamu banyak yang dia lihat, kamu banyak tertawa, banyak bahagia, banyak kegembiraan yang kamu perlihatkan, kamu ekspresikan. Kamu lebih banyak membuka diri kamu gitu loh. Dulu mungkin banyak diri kamu yang karena bucin dan sebagainya mungkin ya. Jadi lebih tertutup ya, nggak banyak bergaul, nggak banyak keluar ya, selalu murung. Sekarang kamu lebih terbuka, lebih punya banyak teman-teman baru, networking yang bagus juga, dan kamu jadi lebih terbuka gitu loh. Jadi kamu jadi seseorang yang lebih lebih tenang, dan kamu kelihatan banget menjadi seseorang yang lebih punya banyak harapan baik ya. Jadi kayak kamu tuh kelihatan sekarang lebih bersemangat di mata dia untuk bisa lebih punya untuk ngejar impian kamu apa sih, apa yang selama ini kamu inginkan, apa yang selama ini kamu harapkan gitu loh. Jadi kamu tuh seperti dulu kan mungkin berjalan seperti hilang arah ya ketika sama dia, kayak cuman ngurusin dia doang, fokus sama dia doang. Sekarang kamu banyak fokus sama diri kamu.
Ya, kamu tidak mau lagi menyesali kepergian orang, kamu ingin bikin hidup kamu lebih menyenangkan, itu yang terlihat. Dan kamu sekarang lebih berhati-hati. Ya, kamu lebih menjaga jarak sama dia, kayak lebih memperhatikan apa sih yang orang ini mau. Kamu tidak mau mengulang kesalahan yang sama, ya. Kamu lebih menjaga diri kamu, ya. Lebih kayak bukan nolak sih, tapi lebih kepada kayak, oh, aku mau lihat dulu, kamu tuh gimana-gimananya ke depannya, ya. Dan kamu terlihat sebagai sosok yang sekarang jauh lebih dewasa. Dulu udah dewasa, sekarang udah mau jauh lebih dewasa lagi. Pengertian, kamu sekarang udah melihat segala sesuatu dengan lebih luas. Kamu tidak mau lagi mellow yang tidak punya alasan. Itu terlihat buat dia. Kamu sebagai sosok yang lebih dewasa, mungkin dia juga tahu kalau kamu sekarang sudah bisa lebih banyak mengajarkan atau sharing sama orang dari pengalaman kamu, gitu loh. Dan sekarang dia tuh semakin banyak kayak penasaran sama kamu. Kok bisa sih kamu sekarang seperti ini? Karena kamu sekarang jadi lebih memang kamu terlihat terbuka, tapi kamu sudah tidak lagi mau banyak bicara sama dia, tidak mau yang gimana-gimana gitu. Jadi kamu lebih yang kayak biarkan aja kamu lihat sendiri aku gimana gitu. Jadi nggak mau terlalu banyak ngomong yang yang apa namanya berlebihan gitu ya. Kamu sekarang jadi sosok yang lebih tenang gitu. Dia merasakan tapi masih terikat sama kamu. Dia pun bingung dengan situasi sekarang dia seperti ini, kamu sudah banyak berubah, tapi dia merasa masih sangat terikat sama kamu. Ya. Kamu sekarang banyak berfokus untuk berkarya, inspirasi bagus kamu tuangkan untuk lebih banyak kayak, aku nggak mau mikir yang aneh-aneh deh, kayaknya aku mau fokus untuk kayak kerja aja, karya aja, ya. Jadi kamu banyak yang lebih sukses dan berhasil dari kerjaan. Dan terlihat banget intuisi kamu lebih tajam, gitu loh. Jadi kayak kamu lebih bisa cerdas dan cermat untuk mengamati seseorang karena intuisinya sudah lebih main. Itu yang dia lihat. Jadi kamu lebih yang kayak kritis ya, bahasa seorang lebih kritis sih untuk menyikapi segala sesuatu. Dan kamu sekarang benar-benar bekerja keras. Kamu pengen nunjukin bahwa aku bisa berhasil. Ditinggal kamu, aku tetap sukses, aku tetap berhasil. Itu yang dia lihat sih. Dan dia sungguh kayak, waduh, aku salah nih ninggalin orang yang sanggup untuk apa namanya menjalin sebuah kerja keras. Soalnya di sini ada seseorang yang dia berusaha untuk seseorang ini berusaha untuk mengingatkan kamu kembali sama memori-memori di antara kalian, dan ada satu rencana kepinginan untuk rekonsiliasi. Ya, jadi dia ngomongin yang dulu-dulu pernah kejadian supaya kamu kembali ingat gitu. Tapi kamunya lebih kayak ngelok. Kamu lebih kayak mau nyari aman. Lihat dulu. Ya. Lihat dulu orang ini bagus apa enggak. Karena kamu lebih kayak sekarang ngelok dulu pintunya gitu. Kamu nggak mau langsung ngasih dia masuk ya dalam hidup kamu kalau Sora lihat. Ya. Kamu mau lihat dulu gitu loh. Kamu mau lihat apakah ini memang sudah benar, orang ini benar-benar kali ini udah balik dengan benar gitu loh, atau ini bukan saat yang tepat. Jadi kamu lebih melihat bahwa apakah orang ini punya masa depan? Apakah ini saat yang tepat untuk kamu memang kembali sama dia atau enggak? Ya, kita kan mau lihat secara garis besar. Kira-kira apa yang akan terjadi antara kamu dengan orang ini ke depannya? Apakah kalian bisa ada masa depan, bisa ada sesuatu lah istilahnya seperti itu ya. Apakah memang masih bisa jalan dari semesta ini untuk kalian sama-sama? Kita mau lihat apa yang akan terjadi. Setelah orang ini kemarin hilang, kita mau lihat, kita akan ambil kartunya. Ada King of Pentacles, ada Six of Wands, Knight of Swords. Kalau Sora lihat, orang ini akan lebih menunjukkan dulu sama dia, ya, sama kamu. Kalau kamu tuh udah kok sama dia, sama kamu. Kalau kamu udah lebih stabil, ya. Kalau kamu udah, kalau dia udah lebih stabil secara finansial, dia akan semakin bergerak menuju ke kamu untuk menunjukkan kalau aku udah berhasil, ya, dan akan memperjuangkan kamu. Soalnya lihat orang ini kepingin untuk bergerak menunjukkan keberhasilan juga dia untuk bisa menyamakan situasi dengan kamu. Lalu untuk meyakinkan kamu untuk memperjuangkan kamu. Itu yang Sora lihat. Jadi orang ini memang akan ada pergerakan nantinya untuk ngajak balikan kok.
perlahan demi perlahan dia akan nunjukin bahwa aku layak kok dikasih kesempatan. Gitu loh. Ya kan? Tuh. Aku udah belajar kok dari kesalahan aku. Jadi orang ini memang dia tahu kalau untuk membuat kamu yakin lagi sama dia, itu butuh suatu apa ya ibaratnya waktu, butuh sebuah pertimbangan. Itu yang dilihat, yang dia tahu kalau kamu banyak pertimbangan, melihat dulu alur dia mau arahnya kemana. Jadi kamu kayak nontonin gitu, ibaratnya oke, kamu bilang mau balik dan sebagainya, oke, tunjukin sama aku gitu loh. Dan orang ini akan berusaha meyakinkan kamu dan menunjukkan apa sih yang bisa dia lakukan. Tersimpan harapan dia untuk kalian bisa sama-sama. Walaupun mungkin tidak dalam waktu dekat dan cepat ya, kamu langsung luluh ya, tapi dia pingin, kalau seorang di sini dia berharap setidaknya kalian bisa connect lagi, komunikasi lagi. Itu sih kalau yang seorang lihat. Karena ya memang ternyata butuh hatinya dia ke kamu. Ya. Oke, sebenarnya di sini yang banyak yang cukup dominan ya. Untuk astrologinya ada Aries, Leo, Sagittarius, dan ada Gemini, Libra, dan Aquarius, lalu juga ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ya, dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba untuk alfabetnya. Ada F, B, S, H, G, E, D, Z, E, X, J, Y, V, dan V. Menarik sekali alfabetnya. Dicek ya. Kalau perlu di zoom, nanti kamu bisa pause terus di zoom untuk lihat alfabetnya apa. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada kekurangan minta maaf. Lalu jangan lupa yang ingin personal reading, linknya juga ada di kolom deskripsi bawah. Sampai kita ketemu di episode yang berikutnya. Bye!